Shalom Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita sekalian. Sukacita kita diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi ini. Kami boleh menikmati hari baru karunia-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu, belajar pada firman-Mu. Ya Roh Kudus, berilah kami pengertian untuk memahami sabda-Mu dan berkomitmen untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita baca dan renungkan bersama dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan demikian, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus Yesus, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini, kuat dan lemah. Kuat dan lemah. Saudara, seorang ibu menyuruh kedua anaknya mengisi air ke dalam 2 bak di rumahnya. Masing-masing anak harus mengisi bak tersebut hingga penuh. Jika 2 bak itu sudah penuh, maka mereka berdua bisa memakan kue dan jus. Sang kakak karena kuat bisa mengangkat 2 ember, sedangkan sang adik hanya mengangkat setengah ember saja. Alhasil, bak yang diisi kakak penuh dan adik masih bersusah payah mengangkat air. Kakak tidak mau membantu adiknya dan langsung meminta kue dan jus pada ibunya. Tetapi sang ibu tidak memberikannya. Kue dan jus itu bisa diberikan jika kedua bak itu penuh. Saudara, kehidupan orang percaya di Roma juga mengalami hal serupa.
karena banyak di antara mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya mengurus usaha, keluarga, kesenangan pribadi mereka. Mereka tidak saling mempedulikan dan memperhatikan satu sama lain. Orang yang kuat, baik secara ekonomi, sosial, dan iman, tidak peduli kepada orang yang lemah. Rasul Paulus menguatkan mereka semua bahwa Kristus sendiri telah menjadi teladan dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi justru mementingkan manusia berdosa agar manusia bisa memperoleh kasih karunia. Demikianlah seharusnya orang Roma hidup saling menopang dan menguatkan, serta mementingkan kepentingan bersama dan bukan kepentingan diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita hanya terpusat pada diri sendiri, tidak lagi peduli kepada orang lain. Saat tetangga kekurangan, kita tidak mau memberi. Saat orang lain sakit, kita tidak mau mendoakan. Saat sesama dalam kedukaan, kita tidak menghiburkan. Karena itu, marilah kita saling menguatkan dan menopang dengan kasih karunia Allah. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami ada karena kasih karunia-Mu. Hanya karena kasih karunia Allah lah, sehingga kami boleh menikmati kehidupan kekal. Kami menikmati keselamatan di dalam Kristus. Karena itu Tuhan, teruslah Engkau memberi hikmat bagi kami, mengajari kami, bahwa bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami boleh menikmati keselamatan itu, tetapi semata-mata karena kasih karunia, anugerah dari Allah sendiri. Biarlah kami terus menyadari diri kami untuk tidak mementingkan diri kami, tidak hanya memikirkan keinginan, kesenangan pribadi kami sendiri. Hidup kami tidaklah terfokus dan terpusat hanya pada diri kami sendiri. Namun berilah kami hikmat Tuhan untuk terus membuka pikiran kami, menyadari bahwa sungguh kami adalah bagian dari sesama kami. Sesama kami adalah pribadi kami yang lain. Dan karena itu kami mau hidup berbagi, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bapa, jikalau hari ini kami akan berkarya, biarlah Tuhan menolong kami, beri kami kekuatan, kesehatan, beri hikmat-Mu bagi kami, supaya di mana kami berkarya, dalam berbagai tanggung jawab kami masing-masing, di sana kami merasakan perlindungan dan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, jikalau hari ini ada yang menikmati pertambahan usia melalui ulang tahun, atau mungkin juga melalui pertambahan usia dalam ulang tahun pernikahan, ataupun berkat-berkat yang lain, sukacita yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami. Sempurnakanlah sukacita saudara kami, dan biarlah Tuhan melanjutkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan mereka selanjutnya. Kami berdoa, jikalau ada saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, sementara menjalani proses perawatan di rumah atau proses pemulihan di rumah masing-masing. Pulihkanlah, sembuhkanlah saudara-saudara kami.
Bapa, berkatilah keluarga kami. Lindungilah rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami terus menikmati kasih sayang, pemeliharaan Tuhan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus menuntun kami. Jikalau hari ini kami menghadapi pergumulan, persoalan atau masalah, kami percaya bahwa Tuhan terus menuntun kami. Tuhan terus bersama dengan kami, menopang kami dalam menjalani berbagai bentuk hidup ini. Karena kami percaya Engkau adalah gembala yang agung dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Demikian persekutuan kita pada pagi ini. Selamat pagi, selamat berkarya bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.